Ada orang kan beramal namanya pengen disebut. Ada orang beramal tapi dia tulis. Ketika ditanya sama ketua DKM masjid, nih nama 5 juta buat siapa? Tulis aja hamba Allah. Dia cukup diniatin hatinya buat orang tuanya yang sudah wafat. Tapi dia nggak masuk hamba Allah. Diumumin nama DKM. Bapak, Ibu, alhamdulillah kita dapat amal senilai 5 juta rupiah. Kan sebelum Jumatan tuh biasanya DKM sudah ngomong. Dia ada di dalam masjid. Begitu diumumin nama DKM, dia colek temennya. Tahu gak lu? Itu gua. Itu sama aja itu. Walaupun dia tulis hamba Allah, sama aja. Masih nyebutin, masih nyebut. Itu tadi saya bilang. Ikhlas itu kalau sudah nggak nyebut, tapi kalau masih nyebut itu gua. Berarti amalnya belum ikhlas. Tapi mendingan amal gede nggak ikhlas daripada ikhlas nggak beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waghfir lana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan amal ibadah salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim di masjid ini untuk pertama kalinya. Tentu di tangan bapak-bapak sekalian ada kumpulan hadis yang berdasarkan permintaan teman-teman saya mengenai hadis-hadis akhlak, dan barangkali baru dengar kalau yang familiar kita kenal kitab Arba'in Nawawi karya Al-Imam An-Nawawi dari kota Nawa, dan saya mengikuti apa yang sudah dijalankan oleh para ulama terdahulu, yaitu mengumpulkan hadis 40 hadis. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah tambahnya ilmu kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuka kitabnya. Hadis yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awwal 'anil ikhlas. Hadis yang pertama tentang ikhlas. Ikhlas itu kata Imam Ibrahim Adham, sidqun niyyah ma'allah. Ikhlas itu adalah kebenaran niat semata-mata karena Allah. Ikhlas itu adalah beramal diniatkan karena Allah. Seringkali kita salah mengartikan tentang ikhlas. Kalau ada di antara kita pulang dari masjid sendalnya hilang, biasanya ke masjid sendal hilang ya. Kalau sendal hilang dari masjid, biasa kita katakan ikhlasin aja ya. Padahal
itu bukan ikhlas, itu namanya ridho. Karena orang yang kehilangan sendal itu lagi menerima takdir, bukan lagi beramal. Ini harus bedakan. Kalau kita nyelawat, datang ke tempat teman, saudara, tetangga yang kehilangan keluarganya, kadang-kadang kita suka salah bicara, ikhlasin aja. Bini lu meninggal, ikhlasin aja. Itu bukan kalimat yang tepat. Yang tepat adalah ridhoin aja. Sebab orang yang ditinggal meninggal lagi nerima musibah, bukan lagi beramal. Sedangkan ikhlas itu lagi beramal. Kita tadi nih sholat maghrib, usolli fardul maghribi 3 raka'atin makmuman. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat jadi makmum lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nah itu namanya ikhlas. Sebab kita lagi beramal. Setelah sholat lewat tromol nih, kotak, kita masukin atau kita barcode, ini kita lagi beramal, namanya ikhlas. Tapi kalau kita lagi tertimpa musibah, ada orang kehilangan sendal, kehilangan motor, kehilangan mobil, kehilangan nyawa dari sanak familinya, itu namanya ridho, bukan ikhlas. Kalau kita lagi sholat, kita lagi sedekah, kita lagi zakat, kita lagi haji, kita lagi umroh, kita niat, namanya ikhlas. Karena kita lagi beramal. Ini kita ngaji nih, duduk sama-sama mencari ilmu, mengambil warisan Nabi, maka kita niatkan lillahi ta'ala, itu namanya ikhlas. Nah, bisa bedakan antara ikhlas dengan ridho. Jadi besok-besok kalau lagi nyelawat jangan bilang ikhlasin aja, tapi ridhoin. Nah nih, saya nggak mesen air putih, datanglah air putih, padahal saya pengennya kopi misalnya, jadi saya ridhoin aja, bukan saya ikhlasin. Karena saya nggak beramal, saya menerima air yang ada di hadapan saya, Pak. Jadi ini nggak masa enggak, cuman ngomong aja, lagi memberi contoh antara ikhlas dan ridho, sehingga kita paham di mana letaknya ridho, di mana letaknya ikhlas. Sekali lagi, ikhlas itu adalah beramal karena Allah. Ridho itu adalah menerima senang gembira atas ketetapan Allah. Jadi kalau di antara kita ada yang profesi gojek atau dagang, biasanya dagangan rame, biasanya gojekan rame. Hari ini sih sepi. Kita sebagai temennya jangan bilang ikhlasin aja, ridhoin aja. Karena nggak ada yang tahu rezeki, yang maha mengatur Allah, yang maha menakdirkan Allah, yang maha memberi Allah. Kita tugasnya hanya ikhtiar, hanya usaha, doa, tawakal. Sisanya yang menentukan adalah Allah. Ketika yang menentukan adalah Allah, kita menerima ketentuan dari Allah, itu namanya ridho. Paham? Udah ikhlasin aja bang, nggak apa-apa bini lu diambil orang. Udah, itu bukan ikhlasin namanya, bego namanya itu. Nah maka kita harus bisa bedakan antara ikhlas dengan ridho. Nah, gambaran yang selanjutnya, ikhlas itu seperti surah yang kita sering baca. Saya mendefinisikan dulu, nanti baru masuk ke hadis. Surah yang ke-112 dalam Al-Quran adalah surah Al-Ikhlas. Surah yang didemenin sama orang-orang kampung kita. Ustadznya demen, makmumnya juga demen. Karena bacaannya pendek. Kenapa ustadznya demen? Karena nggak hafal yang lainnya. Kenapa makmumnya demen? Karena pengen cepat jadi makmum. Itu. Nah ini adalah
surah disebut surah Ikhlas. Seringkali kita menyebutnya dengan surah kulhu, gitu ya. Ya karena diawali dengan kul huwallah. Apa yang mau saya sampaikan tentang ikhlas kaitannya dengan surah ini? Surah ini disebut surah Al-Ikhlas karena tidak ada kalimat ikhlas dalam surah ini. Dan begitu juga ikhlas itu tidak pernah menyebut kalimat ikhlas. Kalau misalnya masih nyebut kalimat ikhlas, tandanya belum ikhlas. Coba ayat pertama qul huwallahu ahad, ayat kedua Allahus samad, ayat ketiga lam yalid wa lam yulad, ayat keempat wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada nggak kalimat ikhlasnya? Begitu juga ikhlas dalam beramal itu tidak pernah menyebut saya ikhlas. Contoh, ada kotak amal lewat, kita pengen naruhnya goceng, kecemplung gocap, umpamanya kecemplung gocap. Kan kalau ada goceng sama gocap kita ngambil yang berapa? Lah ngaku aja jujur, lo goceng mestinya, ya kan? Goceng kita pengen masukin, tapi yang kita masukin gocap. Temen kita lihat dari belakang, memuji. Setelah itu lu keren juga ya. Ngapa keren? Udah gue liatin tadi lu ngerokok kantong ada gocapan sama goceng yang lu masukin gocap. Dia bukannya malah alhamdulillah innalillah. Lah gue tadi mau naruh goceng, tapi ya gue ikhlas aja dah. Itu belum ikhlas karena masih nyebut. Nah gitu. Kita belajar dari surah Al-Ikhlas bahwa ikhlas itu nggak nyebut. Kalau masih jebut namanya belum ikhlas. Memang berat, tapi nikmat. Berat karena belum terbiasa. Jika sudah terbiasa, ikhlas itu menjadi nikmat. Kenapa kalau udah terbiasa jadi nikmat? Karena kalau kita latihan beramal bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin dibanggain orang, bukan karena namanya ingin disebut-sebut orang, maka tidak ada manusia yang kita tuju dalam setiap gerak-gerik amal kita. Yang kita tuju hanya Allah. Kalau orang udah tujuannya Allah, nggak ada yang berat, sekalipun tengah malam, sekalipun di tempat gelap, nggak kelihatan orang, dia tetap akan beramal karena dia membutuhkan dengan amal itu untuk ikhlas. Sebab karena Allah. Tuh kan saya ngomongin kotak lewat lagi kotaknya. Mohon jangan dilihatin doang ini. Nah ini namanya apa? Ikhlas. Kita lagi belajar ikhlas. Jadi kalau ada anak muda ditinggalin calon apa namanya istrinya, itu jangan dibilang ikhlasin aja, tapi apa? Ridhai. Ya, karena dia bukan lagi beramal, dia lagi curhat sama teman akrab. Karena curhat permasalahan hubungannya dengan calon istrinya, teman akrabnya ternyata diam-diam buaya. Curhatnya mah didengerin, besoknya ditikung. Nah ini kan ada teman makan teman, ada kan? Banyak katanya. Karena dia tahu persoalannya, akhirnya emang dia udah lama ngincer. Kebetulan lagi retak lagi hubungan gue yang maju ini mah. Nah ini namanya dia lagi diuji dapat musibah, disebut dengan ridha. Kita baca hadisnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, ini sahabat Nabi yang bisa menyembuhin penyakit lewat Fatihah. Dulu ada orang kaya, beliau juga nih kita belajar keikhlasan beliau. Dulu ada orang kaya punya harta banyak,
Abi Sa'id Al-Khudri lagi kagak habisan duit, kagak gablek nih. Ngerti apa kagak gablek? Kagak gablek duit, terus akhirnya dia minjem sama orang kaya. Kata orang kaya, gua kagak punya. Nah, kebetulan ketemu sama orang kaya yang pelit. Sebenarnya orang kaya pelit apa kita yang kebangetan ngarep? Orang kaya sering kita bilang pelit karena nggak ngasih kita. Itu sebenarnya ya dia yang pelit apa kita yang kebangetan tolak. Nah dua-duanya kan. Nah orang kaya ini nggak mau minjemin Abi Sa'id Al-Khudri. Dapat beberapa hari dia punya anak kegigit kalajengking. Wah, racun kalajengking ini racun yang paling bahaya saat itu. Dia suruh anak buahnya cari orang yang bisa ngobatin. Dicari-carilah ketemu Abi Sa'id Al-Khudri yang kemarin minjem duit tapi nggak dipinjemin. Kira-kira kalau kita jadi Abi Sa'id Al-Khudri, kita mau nggak ngobatin? Lu kemarin gue minjem kagak dikasih, sekarang dia minta tolong lagi kan gitu. Tapi dia datang lagi, tetap datang. Masya Allah, tabarakallah, itulah sahabat Nabi, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka memang orang yang disiapkan mental hidup, siap berjuang bersama Nabi. Ketika dia obatin, pakai Fatihah diobatin. Terus disembur-sembur gitu. Kayak orang tua kita kalau dulu masih kecil, kita jatuh kepleset, bungsut, dibilangnya jauh dari perut. Kan diludahin gitu. Baik. Gitu kan? Ya kan? Iya kan, dulu kan orang tua kita sugestinya begitu tuh, supaya kita ini ya kuat dengan apa yang kita alami gitu. Nah dulu pernah ada seperti itu, ditiup lah, dibacain Fatihah, baik. Itu virus tadi yang sakit jengatan daripada kalajengking akhirnya hilang rasa sakit. Diupain kambing dua, dilaporin ke Nabi. Kata Nabi, bagi gua satu sini, lalu ambil satu. Saya terima ya Rasul, terima Allah. Nah ikhlas dia menerima apa beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini namanya Abi Sa'id Al-Khudri, sahabatnya. An Rasulullah SAW. Apa pesan Nabi tentang ikhlas? Lau anna ahadakum, kalau seorang di antara kalian ya'malu, beramal. Jadi ikhlas itu beramal. Fi sokhratin somma, di tempat batu yang keras, padat, gelap. Dulu di Arab itu banyak batu-batuan sampai sekarang, dan gunung juga isinya batu. Kalau ada orang beramal melakukan suatu pekerjaan amal ibadahnya di tempat yang gelap yang tidak terlihat orang, laisa laha babun, nggak ada pintunya. Kalau nggak ada pintu kan berarti nggak bisa orang masuk, nggak bisa orang mengakses. Wala kawwadun, nggak ada lubangnya, nggak ada jendelanya, nggak ada pintu, nggak ada jendela, kan nggak ada orang bisa ngintip. Kalau masih ada pintu, masih ada jendela, masih bisa dilihat orang. Berarti ini tempat benar-benar tertutup, steril dari penglihatan orang. La kharaja amaluhu kainan makan. Kata Nabi, maka amalnya akan bernilai sesuai yang ia kerjakan, sekalipun tidak dilihat orang. Inilah wasilah orang mau jadi orang ikhlas, harus beramal, latihan tidak amalnya diketahui oleh orang. Subhanallah, kita belajar dari Daud bin Abi Hindi. Beliau puasa 40 tahun, tak ada seorang pun yang mengetahui, hatta istrinya.
istrinya yang tidur bersamanya, tinggal bersamanya, nggak tahu nih kalau beliau puasa 40 tahun. Guna apa? Melatih dirinya supaya ikhlas. Dimana kita bisa jadi orang ikhlas? Ini pesan Nabi. Sering-sering beramal itu tidak diketahui oleh orang. Makanya kalau ada kotak amal tadi lewat, dia tutupin begini, itu bagian dari latihan ikhlas. Juga bagian gak ketahuan nama 2002. Ya kan? Tapi itu latihan. Ada orang kan beramal namanya pengen disebut. Ada orang beramal tapi dia tulis. Ketika ditanya sama ketua DKM masjid, nih nama 5 juta buat siapa? Tulis aja hamba Allah. Dia cukup diniatin hatinya buat orang tuanya yang sudah wafat. Tapi dia nggak masuk hamba Allah tulis. Diumumin nama DKM. Bapak, Ibu, alhamdulillah kita dapat amal senilai 5 juta rupiah. Kan sebelum Jumatan tuh biasanya DKM sudah ngomong. Dia ada di dalam masjid. Begitu diumumin nama DKM, dia colek temennya, tahu nggak lu? Itu gua. Itu sama aja itu. Walaupun dia tulis hamba Allah, sama aja. Masih nyebutin, masih nyebut. Itu tadi saya bilang, ikhlas itu kalau sudah nggak nyebut, tapi kalau masih nyebut itu gua. Berarti amalnya belum ikhlas. Tapi mendingan amal gede nggak ikhlas daripada ikhlas nggak beramal. Ini kadang-kadang begini, lu mengaji gak ikhlas, mendingan gua kagak ngaji. Mana ada? Lu mah sholat gak ikhlas sih, mendingan gua gak sholat. Mana ada? Salah itu persepsi itu. Ya, jangan pernah bandingin durian sama jeruk. Kalau bandingin durian sama durian, ya durian lokal, durian Palembang, bandingin sama durian Medan. Durian apa namanya, montong, bandingin sama durian Musangking. Ya, apa Ustaz? Tukang durian saya dulu. Nah ini, jangan bandingin durian sama salah. Mendingan gua ikhlas biar kata gua nggak berjilbab. Ya, ada apa ibu-ibu di situ? Daripada yang ngomong saya, daripada lu ikhlas, lu nggak ikhlas tapi lu berjilbab tapi lu nggak ikhlas. Mendingan gua nggak ngaji tapi gua ikhlas daripada lu ngaji nggak ada. Itu salah. Memang butuh latihan yang namanya ikhlas. Bahkan seorang Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Ghazali ini terkenal ulama, ahli fikih, ahli sufi, dan bahkan yang menggabungkan antara teori fikih dan teori tasawuf itu Imam Ghazali. Waktu hidup di zamannya beliau 450 Hijriah lahir, 505 Hijriah wafat. Di zaman dimana ahli fikih berdebat dengan ahli tasawuf. Kata ahli fikih, buat apaan mengingat Allah kalau nggak tahu syariat Allah? Kata ahli tasawuf, mengapa ngaji? Pada berdebat soal hukum, ini boleh, ini nggak boleh, ini haram, ini halal. Yang penting mah kita ingat sama Allah hidup ini. Berdebat teori fikih dengan teori tasawuf. Imam Ghazali hadir dengan melahirkan karya Ihya Ulumuddin, menggabungkan antara tasawuf dengan fikih. Apa yang mau saya sampaikan? Dulu Imam Ghazali awal-awal ngaji bukan karena Allah. Bapaknya ngancem. Kata bapaknya begini, kan namanya Muhammad. Nama Imam Ghazali itu Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Tus itu dari kota selatan yang ada di Iran, yang sekarang lagi berantem sama Israel. Imam Ghazali itu aslinya orang Iran. Orang Iran, bukan orang Arab. Iran itu bukan Arab ya. Iran itu Persia. Biar kita tahu nih. Sekarang kan lagi rame nih. Iran PE versus Israel. Ya, katanya Amerika sudah turun bantuin Israel. Sebentar lagi Putin juga turun. Ya, Rusia bantuin Iran. Ya, Cina bantuin Iran. Indonesia, diam, kagak gablek duit, kagak nuklir. Emang Indonesia kalau suruh nurunin nuklir nggak punya, kalau santet banyak. Nah, yang penting mal kita nih Muslim Indonesia bantu doa Iran supaya mendapatkan kemenangan dari Allah.
Nah, Imam Ghazali dulu dibilang sama bapaknya begini, Muhammad, lu kalau kagak ngaji, lu nggak boleh makan di rumah, lu cari makan sendiri, lu cari duit sendiri, lu cari makan di luar. Kalau lu mau ngaji, lu hadir di pengajian, nah lu boleh makan di rumah. Berarti Imam Ghazali pertama kali menuntut ilmu buat gara-gara. Saya nggak tahu nih pengajian ada makan apa enggak. Insya Allah air-air mah ada nih air-air. Nah, sehingga beliau berkata, "Talabtul ilma li ghairillah fa abal ilmu an yakuna lillah." Dulu saya nyari ilmu, dulu saya ngaji gara-gara mau makan, karena bapak saya bilang kalau lu nggak ngaji lu nggak boleh makan di rumah. Maka berarti ngaji saya gara-gara makan. Fa abal ilmu, tapi saya nggak pernah berhenti ngaji, terus saya ngaji. Maka di saat saya terus istiqomah ngaji, hati saya lama-lama fa'abal ilmu yang menggerakkan saya ayyakuna lillah, supaya ngajinya karena Allah. Jadi kalau ada orang lagi beramal belum ikhlas, jangan dikomentarin. Kadang-kadang yang komentar padahal nggak beramal, kan begitu yang bikin jengkel ya kan? Iya, udah apa kalau beramal biar ikhlas, jangan pakai pengen disebut mulu. Yang ngomong begitu yang nggak beramal. Kata pemberi kurban, saya kasih kurban, tolong kurban saya ditaruh di depan dan dipotong paling awal. Ya, kata di antara panitia, ya elah, sapi kecil aja juga, sapi kurus kering pengen dipotong di awal. Sapi belum syahadat, sapi balik. Sapi belum kata candaan tukang sapi apa namanya belum sadar itu sapi apa tapi paling enak itu dagingnya. Nah, dia minta dipotong di awal, minta dipotoin, minta divideoin, minta berdiri. Kata panitia ada yang ngomong, ya elah ribet amat sih mau nyumbang aja, banyak syaratnya, mau ngasih sapi aja pakai harus begini. Tuh panitia yang komentari, kagak nyumbang apa-apa, bawa pisau aja enggak? Kan ada begitu ya kadang-kadang. Mohon maaf, kita ini suka terjebak urusan orang amalnya, tidak perlu kita komentari tentang keikhlasannya. Itu urusan dia sama Allah, urusan dia sama Allah, bukan urusan kita, karena itu ranah hati. Kalau ranah hati itu bukan lagi manusia yang layak untuk menilai. Tapi kalau ranah yang kelihatan, yang zahir, itu adalah baru kita yang menilai. Ini kadang-kadang kita suka nilai orang lain padahal kitanya sendiri belum benar. Belum tentu kita benar lah, mendingan dia nyumbang sapi biar kata kurus. Lah kita komentar kambing aja enggak, kan begitu. Nah ini fakta. Maka kita juga belajar dari hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah enggak melihat wajah kita, wala ila ajsamikum, Allah enggak melihat jasad kita, tubuh kita. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, yang Allah lihat itu adalah hati kita. Boleh jadi bapak-bapak yang duduk biar kata mendengarkan ilmu lebih ikhlas dari saya yang menjelaskan ilmu ikhlas, boleh jadi. Nah, ada yang tahu urusan ikhlas, karena itu ranahnya ada di dalam hati. Meskipun kadang-kadang rembes juga ke muka. Gimana ngerembesin muka itu orang ikhlas apa kagak? Ya kalau giliran suruh kerja dia merengut. Ya, rembesannya ke muka itu merengut aja gitu. Nah, maka itu
Kita belajar jadi orang ikhlas, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus. Kalau sudah sampai pada makomnya enteng, kalau sudah pada tepat sasarannya, ya artinya kita sudah bisa merasakan nikmatnya ikhlas, itu hidup kita malah jadi enteng, Pak. Karena nggak butuh dengan penilaian manusia, nggak butuh dengan pengakuan orang lain, Pak. Ini hidup kita jadi berat, kita beramal seolah tidak dihargai oleh orang lain, tidak dinilai oleh orang lain, tidak dipandang oleh orang lain. Itu karena kita masih tujuannya orang, tujuannya manusia, belum tujuannya Allah. Kalau udah tujuannya Allah, maka kebahagiaan yang kita akan dapat. Singkatnya, ikhlas itu adalah bahagia. Kalau kurang-kurang ikhlas, maka kita akan kurang bahagia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud. Kita tidak diperintahkan kecuali ikhlas dalam beragama. Ikhlas ini memang perlu tadi sekali lagi latihan. Kalau Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang punya kitab Hikam, beliau bilang begini, innal a'mal suwarun qa'imah. Seluruh amal perbuatan kita itu laksana gambar yang terbentuk. Wa arwahuha sirrul ikhlas. Ruhnya gambar itu adalah ikhlas. Kita ruhnya amal yang kita kerjakan itu adalah ikhlas. Kita kan nggak pernah tahu nih, amal mana yang diterima, perbuatan mana yang kita kerjakan dalam kehidupan selama ini di usia kita masing-masing. Apakah sholat subuh kita diterima, atau jangan-jangan zuhurnya yang nggak diterima, boleh jadi asarnya diterima, boleh jadi maghribnya nggak diterima. Nggak ada yang tahu nih, kita nggak pernah tahu di mana letak amal kita yang diterima. Tapi kita bisa tahu tanda-tanda amal diterima. Apa tanda amal diterima? Dilihat orang, nggak dilihat orang, kita sama ngamalinnya. Maka sholat yang paling baik setelah 5 waktu paling afdol adalah sholat tahajud. Kenapa tahajud paling afdol daripada duha, daripada istikharah, daripada hajat, daripada rawatib, daripada seluruh sholat sunnah lainnya? Karena di saat tahajud jarang orang mengetahui pekerjaan kita, kan gitu. Itu latihan yang amal yang nggak dilihat oleh orang. Tapi ada ustadz, ada guru, ada kiai, ada habib. Kalau beramal, dia ngumumin dulu. Misalnya, besok nih kita ada DKM nih ngomong, besok rapat, kita mau bikin pawai obor, Muharram, ayo patungan. Nah, ketua DKM nunjukin, nih saya 1 juta pertama. Apakah dia termasuk ikhlas? Bisa jadi dia nunjukin 1 juta pertama buat mancing yang lain biar nyebut, kan gitu. Kadang-kadang kan amal harus ada guru pancingan. Kalau yang ngumumin kagak nunjukin amalnya, yang lain kan malas beramal, maka dipancing dengan dia. Apakah itu udah pasti ikhlas? Pastinya enggak tentu, tapi enggak pastinya juga enggak tentu. Kan kata Allah, intubdus shadaqati fani'mahi. Kalau seandainya kalian tunjukkan amal, tunjukkan sedekah, itu baik. Wa intufuha wa tutuhan fuqara fa huwa khairul. Kalau ada apa namanya amalnya disembunyikan, jauh lebih baik. Amal sembunyi lebih baik daripada amal ditampakkan. Amal ditampakkan sekalipun menyebut lebih baik daripada nggak amal-amal. Gitu teorinya. Maka kalau ada orang nunjukin amalnya,
Ya bukan kita langsung menjas juga orang dia ini berarti orang gak ikhlas. Sebab ada orang meninggalkan amal, kata Imam Fudail bin Iyad, ada orang meninggalin amal tapi gak ikhlas. Contoh, lu ngapa jarang ke masjid? Gue takut kalau ke masjid sholat gue gak ikhlas. Ada yang begitu tuh. Lu ngapa gak ikut sumbangan? Gue takut kalau gue sumbang nanti gak ikhlas. Nggak ikut sumbangan, ama nggak sholat ke masjid karena takut nggak ikhlas, itu udah riya. Tarkul amal li ajlil riyaun, meninggalkan tidak jadi beramal karena takut riya. Oh, saya kalau beramal saya nggak mau posting. Kalau saya posting nanti dilihat orang, akhirnya nggak diposting. Itu udah riya. Karena dia juga takut dan meninggalkan amal karena takut riya, dia berarti sudah riya. Gua nggak mau ngaji ya, nanti takut dibilang orang alim, takut dibilang orang benar. Padahal kan orang ngaji emang orang nggak benar. Ini kita kan kelihatan doang kayak orang soleh, kayak orang benar, ya kan? Karena Allah tutupin kita punya dosa. Kayak orang benar dia duduk di masjid, masya Allah, beneran dengerin pengajian gitu. Kalau keluar dari masjid, adalah, ya kan, bener lagi berkata ini kita kayak orang, tapi kita lagi latihan orang benar. Minimal kumpul bareng sama orang niatnya benar, pekerjaannya benar, insya Allah ada harapan lama-lama jadi benar. Ya kan, orang ngaji kan bukan pengen jadi pintar semata, tapi karena pengen jadi orang benar. Lebih sulit jadi orang benar daripada orang pintar. Ya, supaya kita benerin amal kita pelan-pelan, kita benerin kerjaan kita pelan-pelan. Lama-lama ketika kita bisa benerin amal kita, maka semua yang kita kerjakan mulai melek mata sampai merem mata itu lillahi, karena Allah tahu. Berat memang berat, sulit memang sulit. Tapi sulit dan berat itu kalau kita sudah bisa jalanin, insya Allah amal-amal kita akan ringan. Jadi kita yang tahu masing-masing ukur diri kita di ikhlasnya udah berapa kadar, kan butuh proses. Ikhlasnya sudah berapa kadar dalam amal yang kita kerjakan dalam hati kita, itu kita doang yang tahu. Kita doang yang tahu nih. Kan kita usolli fardhu isya, Allahu Akbar, bener lillahi ta'ala, begitu baru kunci motor gua mana? Bahkan kadang-kadang kita mau suka monopoli sholat duha jadi rajin gara-gara apa? Emang kagak gablek duit, ya kan? Pengen kaya, baca waqiah pengen kaya, udah kaya masih baca kan? Udah kaya masih sholat duha kan? Kadang-kadang kita jadikan ini ibadah buat tujuan dunia. Ada pekerjaan dunia bernilai akhirat karena lurusnya niat. Ada pekerjaan akhirat bernilai dunia karena rusaknya niat. Pekerjaan dunia bernilai akhirat gimana? Kerja kita, dagang, usaha, dari uang buat apa? Nyukupin keluarga, kan lurus niatnya nih, buat nafkahin anak bini sendiri, bukan bini orang. Nah, kita nafkahin anak kita sekolahin, kita nafkahin bini kita cukupin. Nah itu kerjaannya mah jualan tahu, jualan tempe, kan dunia. Tapi bernilai amalan akhirat karena niatnya baik. Sebaliknya, jadi imam sholat, kan kerjaan akhirat jadi imam. Jadi imam sholat itu kerjaan akhirat, ngajar nih, jadi kerjaan akhirat. Tapi bisa bernilai dunia di mata Allah. Kalau saya ngajar ngarepin amplop. Saya sih ngajar nggak pernah ngarep amplop.
Enggak juga, nggak pernah saya pikirin isinya. Nggak pernah saya pikirin. Biar panitia yang mikirin. Masa guru yang mikirin? Mana sih? Jadi imam nih, kita mikirin berapa ya nanti ya, gitu kan? Imam berapa nanti ya, gitu. Ada khotib begitu kan, berapa nanti ya, begitu nerima ya tipis amat, gitu misal. Bisa jadi kerjaan akhirat bernilai dunia di mata Allah karena tujuannya dunia. Ini semua kembali ke urusan hati, Mas. Memang berat rasa-rasanya. Kita harus terus diminta untuk ikhlas. Tapi kalau orang sudah mampu ikhlas, di antara kelebihannya lagi, tidak mudah diganggu oleh setan. Setan itu kan membawa kegelapan. Ikhlas itu membawa cahaya. Ini kita nih ada lampu begini, kan yang gelap jadi minggir. Ini kalau lampu dimatiin semua jadi gelap. Tapi kalau dinyalain, gelapnya hilang nggak? Orang itu kalau beramal ikhlas karena Allah dan terus-terusan berlatih ikhlas sampai dia pada derajat mukhlisin, bahkan lebih tinggi dari mukhlisin, mukhlasin, orang yang diikhlaskan oleh Allah. Itu kalau sudah ada ikhlasnya berarti ada nurnya, ada cahayanya. Kalau sudah ada cahayanya, kegelapan itu minggir. Setan ini susah godain orang ikhlas. Setan ini susah untuk menggoda, mengajak orang ikhlas karena berat. Nah, untuk menuju ikhlas juga kita berat. Nah, tapi kalau sudah ikhlas kita nikmat. Coba para sahabat Nabi, mana pernah tahu bakalan diceritain sampai sekarang perjuangan mereka. Abad Abu Bakar nih, kita contoh nih keikhlasan Abu Bakar. Ketika Nabi dapat ancaman pembunuhan, Nabi dan Abu Bakar masuk ke dalam gua Hira, gua Sur. Begitu masuk ke dalam gua Sur, Abu Bakar bilang begini, ya Rasul, jangan masuk dulu, saya aja duluan. Takut ada hewan. Biasanya kalau di dalam gua, kalau nggak kalah jengking, ular. Masuk, dibersihin sama Abu Bakar, steril, aman dari hewan, masuk beliau. Baru Nabi, silakan ya Rasul masuk. Ngumpetnya lagi ngumpet. Begitu Rasul masuk, Abu Bakar melihat Rasulullah capek, mau istirahat kelihatannya. Akhirnya beliau nyiapin pahanya disiapin buat bantal Nabi tidur. Kepalanya biar jangan nempel ke batu, ke paha lebih empuk. Begitu nempel di pahanya Abu Bakar, nggak lama ada air netes di pipi Rasulullah. Kata Rasul, emang hujan apa? Kok ada air? Enggak ya Rasul. Abu Bakar bilang enggak ya Rasul. Padahal lagi nahan sakit secara tidak langsung, air matanya menetes, kakinya yang dijadiin bantal lagi digigit kalajengking. Kalau kita gimana kira-kira? Dulu ya Rasul, bentar apa? Ini ada kalajengking. Tar dulu, nahan sakit. Tapi sakit itu tetap bisa dinikmatin karena beliau ikhlas mendampingi Rasul. Ikhlas untuk pahanya dijadikan bantal istirahat Rasulullah agar kakinya nih walaupun saat digigit bakal aja. Kenapa Rasul? Kenapa Abu Bakar muka ente merah? Enggak ya Rasul, enggak. Tetap jawabnya enggak. Terus airnya apa nih? Enggak ya Rasul, enggak apa-apa. Dia sambil gosok matanya supaya enggak kena lagi tetesan air mata nanti. Padahal kakinya lagi diinjek, lagi digigit. Inilah hebatnya. Di saat itu Nabi belum punya pengikut. Maka ketika Nabi Muhammad SAW memuji Abu Bakar, apa yang beliau katakan, lau usina imanu Abi Bakrin ala imanin nasi jami'an larujah.
Kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh manusia, Abu Bakar kan setelahnya Umar, Utsman, Ali, terus sampai hari kiamat manusia dikumpulin imannya, nggak bakal bisa nandingin iman Abu Bakar As-Siddiq. Karena dia pala jadi kaki, kaki jadi paling buat Rasulullah, bahkan hartanya, nyawanya sekalipun dikorbankan untuk Rasulullah. Ini orang kalau udah ikhlas tuh begitu. Anaknya ditinggal hijrah pergi ke Madinah, nggak ditinggalin apa-apa Pak. Duitnya tuh langsung dikasih semua ke Rasul buat perbekalan jalan jauh. Kalau dulu antara Madinah dengan Mekah di zaman Nabi itu 7 hari 7 malam, butuh ya bekal yang banyak, perjalanan 7 hari 7 malam. Kalau sekarang kan bis 6 jam 7 jam, ada kereta lagi lebih cepat 2 jam, 1 jam 45 menit. Kalau di zaman Nabi 7 hari 7 malam karena naik onta atau naik kuda. Nah itu waktu Nabi mau hijrah, Abu Bakar, ya Rasul, saya bisa infakkan segini. Duh, dikasih semua, ente tinggalin buat anak bini apa? Taraktuhum lillahi wa li rasul. Saya tinggalin untuk Allah dan Rasul. Makanya dulu ada cerita lucu. Begitu Abu Bakar berangkat dengan Nabi Muhammad SAW, dia udah habis waktunya. Ya, terakhir ya. Itu Abu Bakar punya bapak. Ada yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. Bapaknya Abu Bakar siapa? Kalau Umar bapaknya Khattab, Umar bin Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar bin Siddiq. Bukan. Siddiq itu gelar dari Allah yang dititipkan salam lewat Abu Bakar, lewat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar nama bapaknya tuh Abu Quhafah. Nama bapaknya siapa? Abu Quhafah. Nah, tahu nih anaknya berangkat sama Nabi Muhammad. Waktu itu Abu Quhafah belum masuk Islam. Apa bapaknya Abu Bakar belum masuk Islam. Nabi Muhammad berangkat dengan Abu Bakar. Akhirnya dia khawatir sama cucunya. Abu Bakar punya anak namanya Asma, namanya Aisyah. Khawatir sama cucunya, akhirnya dia datang ke rumah anaknya Abu Bakar. Yang di situ ada Asma, ada Aisyah. Kata bapaknya Abu Bakarnya Abi Quhafah, kan udah tua tuh, dulu kan nggak ada lampu, gelap. Ditanya, nah apa namanya, Cuk, bawa lu udah berangkat sama Muhammad ya? Iya. Terus lu ditinggalin duit berapa? Asma binti Abi Bakar nih udah ngumpulin batu, ditutup pakai plastik gitu, ditutup pakai tutupan apa sih, kayak kita sekarang plastik atau apa namanya, tikar-tikeran gitu. Orang tua kan udah nggak, tapi awas matanya nih kakeknya. Ini saya ditinggalin banyak, padahal bohong, supaya kakeknya nggak ngomelin bapaknya. Dan semua harta yang dipunyai Abu Bakar saat Nabi hijrah ke Madinah diberikan semua kepada Rasulullah SAW buat berbekal. Mana Abu Bakar itu nggak ada tandingannya. Turunlah ayat fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil, tadi yang dibaca tuh, fasanuyassiruhu lil yusra. Saddaqa itu Siddiq Abu Bakar, punya gelar Siddiq. Gelar ini dari Allah dititipin kepada malaikat Jibril, disalamkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah kan nggak ada postingannya foto Abu Bakar, foto Umar, nggak ada. Tapi kenangan mereka sepanjang zaman, mereka yang bersama Rasulullah SAW berjuang sampai saat ini masih diceritakan. Di zaman nggak ada foto, nggak ada video, nggak ada apa namanya YouTube, nggak ada TikTok, nggak ada. Tapi apa? Mereka namanya sirrul ikhlasnya ada. Orang kalau sirrul ikhlasnya ada, ini akan dikenang setelah ketiadaannya, dan orang-orang akan tahu ternyata rahasianya banyak yang dikerjakan, diamalkan
di saat hidupnya, tapi pandai menyembunyikan amal. Jadi untuk belajar menjadi orang ikhlas, kita harus pandai-pandai menyembunyikan amal. Mudah-mudahan Allah berikan kita hati yang ikhlas, dan semoga kita bisa menjadi orang-orang mukhlisin lahuddin, orang-orang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan enggak? Ada kan? Ya. Sekarang ini kan banyak orang yang bisa bilang haji mau cari makanan. Nah itu mau kayak gitu sama aja kita belajar atau ya, mencari makan. Ngaji mau cari makan. Belajarnya biar orang tuh rajin, tapi kita lama-lama biasanya dapat. Gimana supaya orang itu rajin? Jadi kan niatnya nggak jadi makan aja, jalan aja. Ya udah kasih aja makan terus, biar tambah rajin. Kalau emang yang ngaji demen makan, kasih makan. Yang ngaji demen duit, kasih duit. Makanya waktu ada gubernur Bengkulu memberikan sayembara, siapa yang bisa sholat subuh berjamaah di belakang imam, ya di sop pertama 40 hari kasih hadiah apa gitu ya. Pokoknya itu saya pernah baca berita itu ya, kasih ya kan ya dikasih hadiah apa? Nah, umroh apa gitu. Ya pokoknya dikasih hadiah lah. Itu kata orang-orang ini emang nggak ikhlas. Nanti sholatnya karena di Madura juga ada terawih itu yang dibagiin duit ya 25.000. Ini emang nggak ikhlas. Apa terawihnya nggak ikhlas? Ini mah sholatnya nggak ikhlas. Nggak ada urusan. Emang siapa yang tahu hati orang? Loh kan karena dibagi duit, coba nggak ada dibagi duit, enggak ya. Lalu yang komentar nggak ikut sholat. Ini bukan urusan. Itu yang ngaji juga mau pamer, yang ngasih duit itu mau pamer, gubernurnya mau pamer, itu orang kayanya mau pamer. Nggak ada urusan. Nggak ada yang tahu ini. Sekali lagi, ikhlas itu ada di hati. Lah orang supaya ngaji ini dia supaya ikhlas. Ya kita bisa kasih makan, kita kasih makan. Nggak bisa kasih makan, ya kita minta maaf. Ya minta maaf, kasih air, misalnya kasih air dong, apa-apa, minta maaf. Ini orang daripada nggak mau kalau ngaji kagak ustadznya nggak terkenal atau kagak ada makannya, lah itu urusan dia. Kalau urusan Anda sebagai DKM misalnya pengen biar banyak orangnya, ya memang kasih duit. Coba nih, ya ngaji dikasih duit, saya ngaji kasih duit 10.000 aja gitu ya, atau 20.000, ini rame saya yakin, itu kan? Ya kan? Memang udah kata Nabi, huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahawat. Urusan agama, urusan menuju surga memang orang rada berat. Tapi urusan neraka, urusan ke jahanam, itu orang karena didorong dengan syahwat. Wah, nonton bola pakai bayar juga mah orang. Ya kan? Pengajian dikasih makan juga kadang-kadang nggak mau. Ya nggak? Ya udah kembali ke masing-masing hatinya. Lah kita sebagai misalnya pengurus masjid, ya sesanggupnya kita. Kalau memang ada apa namanya kotak amal, ya kasih aja orang-orang yang ngaji nih makan ya enak kebuli. Tiap makan ngaji rame. Ya nggak? Pagi sore. Pagi sore sebelah itu. Rame, malah kakap gitu kan. Masuknya dulu. Gak apa-apa, awal-awal memang karena nanti lama-lama kalau istiqomah tuh lama-lama nanti fa'abal ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon izin sekali lagi karena saya harus ke Kembangan. Jadi saya langsung pamit ya. Tadi saya lihat mapnya 1,5 jam, sedangkan di sana saya habis isya langsung di sana ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.